Perkenalkan, saya Antonius Bara, guru STK Santo Saverio Surabaya dan mahasiswa LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Katolik Santo Fransiskus Asisi Semarang akan membuat video pembelajaran fase C kelas 4 dengan tema menghormati orang tua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan, Pak Anton juga dalam keadaan baik. Hari ini ya, kita akan bersama-sama belajar tentang menghormati orang tua. Di sini ada beberapa yang tidak masuk ya. Ada yang kosong. 1, 2, ada 3 ya? Tidak, siapa aja? Boleh. Teori, J sama Ara. Ada yang tahu kenapa nggak masuk? Teori sakit. Ara. Oh iya, kemarin saya ketemu Ara itu dia nggak panas ya. Kalau si J? Ya, baik. Sebelum kita masuk mengenai menghormati orang tua, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada yang berdoa? Teman-teman, mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, berkati pelajaran kali ini agar tidak ada apapun yang membuat celaka ataupun ada yang berantem. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tidak membentak, disuruh minta tolong ya manut, ikut. Jadi apa? Tidak mengancam orang tua. Oh, tidak mengancam orang tua. Saya anak yang mengancam orang tua itu ada. Sepertinya itu orang kotor ya Pak. Pak, dilakukan sekali loh. Awas tolong gak dapat. Pak, itu kayaknya cuma ngomong. Kita masih mengancam atau enggak? Nah, jadi itu cara kita menunjukkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah surat Santo Paulus kepada jemaat Efesus, ya. Bab 6 ayat 1 sampai 3 itu ada 1, 2, 3. Ya. Kita baca sama-sama, ya. Kita sama-sama baca ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini pendalaman ayat, ya. Jadi mengapa Tuhan minta kita menghormati orang tua? Lalu yang kedua, apa yang terjadi dalam keluarga jika anak-anak tidak menghormati orang tua? Yang terjadi adalah ini. Ya. Jadi karena mereka sudah berjasa, sangat berjasa dalam hidup kita. Bisa bayangkan ya, kalau nggak ada orang tua,
kemarin saya waktu di mana juga sempat A, 4B itu ada Jessica ya, saya ucapkan nanti ada itu juga nangis. Kenapa? Ingat bapaknya yang juga gak ada. Langsung juga nangis. Saya tidak bisa apa-apa. Saya juga bilang ya. Saya ini dari kelas 1 sampai kelas 6 ini anak saya semua ini. Ya. Ada berapa? 290 ya. Jadi karena mereka sudah berjasa, apakah jasanya dibayar? Enggak dibayar, coba kamu bayar nggak orang tuamu? Karena mereka itu mencintai kamu, makanya kamu dirawat sejak kecil, dibesarkan, dikasih. Nah itu coba sampai gitu kan biasanya kamu pasti dimarahin lah, segala macam. Tapi besoknya itu loh membuatkan sarapan, bajunya dicucikan, segala macam perlengkapan apa yang disiapkan sama orang tua. Ya. Gak bisa dibayangkan kalau orang tua itu apa ya? Gak kebayang saya kalau orang tua kita itu nggak ada, pasti repot ya, nyiapkan ini, nyiapkan itu. Ya. Jadi ini alasan kita mengapa kita menghormati, karena sudah berjasa. Nggak ada yang bisa gantikan harta duniawi, nggak ada yang bisa gantikan. Ya. Kalau uangnya sudah nggak ada, nggak bisa gantikan apa-apa. Dan ketika sudah kembali kepada Tuhan, kita baru bisa ya. Sudah mau di atas sudah kembali. Ya. Nah, lalu yang kedua, nih, apa yang terjadi kalau kita tidak menghormati orang tua kita? Kacau, semua kacau, hidupmu kacau. Ya. Kacau betul. Susah hidup kita. Ya. Kita mau apa? Cerita sama siapa? Pulang sekolah. Nah, ya. Tadi kelas berapa? Kelas 1. Nih, mereka sudah ya. Ya, baik.สุธีจะดูต่อไปเป็นอะไรครับปล่อยให้ใจคุณไปนะแต่ที่ผมอยากฟังใช่ไหมนั่นนี่เด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนเห็นลูกบอกว่าจะไปไหนแม่ ถ้าผมโต ผมจะขับรถที่แม่นั่งเป็นอะไรแม่จอดอะไรกัน
ที่หลายท่านต้องเรียนมานั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่แม่แม่ครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมในการที่แกพาแม่ไปโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้เราหลายๆท่านครูจะบอกว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนทำงานครูจะไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเขาอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการครูที่นี่ขอให้เป็นโอกาสที่ดีนะแม่แม่แม่มันไปโรงเรียนเหรอ Tepuk tangan dulu juga. Apa yang kalian rasakan? Hah? Ada yang terharu bahagia, terharu sedih, terharu sedih. Julian kenapa? Tadi nangis, dulu nangis, terharu ya. Kenapa? Iya. Hah? Ada yang mau cerita kenapa kok ada yang terharu kok sempat kayak mau nangis? Cynthia, kenapa? Baik, Cynthia. Yang lain bisa berdiri di sini. Kalau orang tua kalian juga di sini nggak bisa duduk di sini kalau bukan orang tua kalian yang bantu kalian, yang rawat kalian. Dan orang tua maunya kalian untuk belajar sama dengan bangga dulu sampai nanti kalian sukses. Dan itu dukungan dari orang tua, nggak ada yang lain. Makanya betul kata Cynthia Asen, ini apa ya, saya sadar diri bahwa ternyata orang tua itu dalam hidup saya
sangat-sangat penting dan sangat berjasa. Dengan ketika tadi kalian nangis atau terharu, itu wajar. Ya, wajar. Karena hidup kita memang bersama dengan orang tua dan tanpa orang tua kita tidak bisa apa-apa. Sama misalnya kalau dulu manusianya anak pertama ya Stefano, bisa dipanggil, oh mamanya Stefano. Nah, nama anaknya dipanggil. Baik. Nah, kita akan berdiskusi tentang itu. Ya, saya akan beri 3 pertanyaan untuk panduan diskusi. Yang pertama, mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati orang tua? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita menunjukkan penghormatan kepada orang tua? Lalu yang ketiga, apa dampaknya bagi keluarga? Bagi saya, silakan dijawab. Nanti kita diskusikan bersama ya. Ini kertas kosong ini. Jadi pertanyaannya adalah mengapa Tuhan memerintahkan menghormati orang tua?
Mengapa Tuhan memerintahkan kita menghormati? Karena mereka sudah berjasa buat kita. Lalu pertanyaan yang kecil dulu ya. Apakah saya sudah menghormati teman saya? Oh, belum. Yang kedua, apakah saya sudah membantu orang tua saya tanpa mengeluh? Setelah ini kita akan tutup dengan doa penutup dipimpin oleh saya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus seperti pada